bagi semua orang, sirip gabus itu sangatlah tidak berarti dan mungkin mereka beranggapan tidak bisa diolah. Namun, dari salah satu penggiat UMKM yang ada di Kota Jambi sendiri, sirip ikan gabus itu sangatlah berarti dan bisa diolah menjadi makanan yang sangat gurih tentunya bernilai. Tentunya sekarang kita akan melihat bagaimana pembuatan dari cemilan sirip ikan gabus yang bisa kita konsumsi dan rasanya pun juga gurih banget. Sebenarnya sisiknya itu bisa juga digunain Untuk cuma apa? tapi ibu masih PR kalau kayak sisik ikan kakap yang besar-besar itu masih bisa untuk bros, untuk hiasan-hiasan di dinding gitu kan, Untuk kulit aksesoris kerang ya. ya. Tapi Cuma kalau yang gabus- kulit gabus ini kan kecil-kecil, jadi masih PR, masih perlu belajar lah ya. masih perlu apa idenya lagi supaya bisa dimanfaatin ke yang lain. Ibu, masih ada yang mau Bibi tanya nih karena penasaran banget nih. Biasanya sirip ikan gabus tuh kita nggak tahu ya, termasuk saya seorang awam tuh juga nggak tahu kalau ternyata bisa diolah. Nah, permisi Ibu, untuk ikan gabus sendiri siripnya teman-teman bisa lihat langsung di atas ya. Nah, sirip yang seperti ini itu diolah lagi nggak Bu? Setelah Ibu pisahkan terus Ibu cuci, mungkin ada dikasih entah itu jeruk nipis Oh atau iya, cuka, waktu biar ngilangin baunya ya. Kalau untuk nilai ekonomisnya ya kalau jeruk kan lebih nambah biaya kita. Betul, karena nambah jeruk kos lah lebih ya. lebih mahal daripada kita. Kalau kita produksinya banyak besar itu kita menggunakan cuka makan, kan diperbolehkan itu untuk proses pembersihan atau Pencucian menghilangkan rasa amis dari ikan. Jadi seperti itu. Oh, berarti Jadi habis kalau apa, dicuci ini nggak dibumbuin juga ya? jadi, Itu supaya apa? Supaya rasanya lebih enak, terus hilang juga amisnya. Jadi lebih harum gitu nanti. Nah, selanjutnya kita akan menggoreng sirip ikan gabusnya yang udah ditepukin tadi Bu ya, melalui beberapa proses, dan tentunya penggorengan ini baru untuk penggorengan pertama kali. Oke, langsung aja. Estimasi untuk waktunya kira-kira penggorengan pertama itu berapa lama? Sebentar kok, cuma 15 menitan. Dia kayak kuning kah atau coklat kah? Kita bisa pastiin prosesnya. Arah ke coklat. Nanti nggak terlalu gelombang lagi minyaknya, berarti udah mulai garing. Jadi mungkin dari inspirasinya dari itu, oh ini coba-coba ya kalau pas digigit pertama kok masih belum renyah. Jadi masih ada yang tinggal di gigi gitu kan, nanti kan bisa membahayakan. Jadi gimana coba saya coba untuk 2 kali goreng karena ide dari yang Sebelumnya tadi ya. jadi coba-coba ternyata ya. Jadi ya dari Dari pengalaman, situ dari inspirasi inspirasi, ya. oh coba-coba saya juga punya kok. Mereka punyanya kepala, saya punya sirip, selama ini saya buang. Coba-coba saya coba seperti mereka. Ternyata berhasil dan juga banyak Juga peminatnya. Makanya ini ratingnya ikut naik penjualannya, sedangkan stoknya nggak banyak.
alasannya kenapa Bu? Kenapa nggak habis goreng kita tunggu berapa jam baru digoreng lagi? Nah itu tadi pernah dicoba, cuma nggak kurang, renyahnya kurang. Oh pokoknya harus dimalamin dulu lah ya. Nah, jadi diteduhin dulu suhu panasnya, sama kayak kita goreng kerupuk. Lagi dijemur, terus cepat digoreng. Itu nggak bagus, nggak maksimal, masih agak kurang mekarnya. Tapi kalau udah dijemur, kita diemin dulu sekitar 1 jam, suhunya udah teduh baru digoreng, lebih maksimal mekarnya. Untuk proses selanjutnya sendiri, sirip ikan gabusnya ini yang udah digoreng dan juga udah dimalemin. Dimalemin itu artinya didiami untuk 1 malam saja. Terus kita mau goreng yang kedua kali. Ini fungsinya untuk si ikan gabusnya sendiri, siripnya biar lebih garing dan juga renyes gitu. Proses selanjutnya tadi sirip ikan gabus ini udah kita goreng kedua kali, terus kita angkat, kita tiriskan. Nah pas masih panas-panasnya ini pemirsa, kita masukin ke dalam toples seperti ini. Ini kurang lebih beratnya 1 kilo kata ibu. Terus langsung kita bumbuin pakai cabai bubuk. Ini sirip ikan gabus yang udah dikasih cabai bubuk udah jadi. Dari semua rangkaian sampai terakhir kali itu penggorengan kedua kali, terus dimasukin bumbu, terus sekarang ditiriskan. Saya mau cicip dulu. Bu izin. Ya sebentar ya. Garing atau enggak kita harus putar. Garing. Nggak berasa kalau makan sirip ya Bu ya. Enak. Ibu, di 720 kali ini saya lihat ada yang berbeda nih. Kalau ibu punya inovasi baru terhadap cemilan. Nah itu namanya yang tadi ibu produksi adalah sirip ikan gabus yang jadi olahan itu menjadi crispy. Nah itu bisa cerita nggak awal mulanya kenapa ibu memilih sirip ikan gabus itu untuk diolah? Semua ikan bisa diambil siripnya. Kebetulan bahan baku yang nggak dipakai di Jambi ini, yang dianggap dibuang gitu kan, nggak dimanfaatin, saya survei pasar itu adanya ikan gabus. Karena ikan lele, ikan patin itu bisa diambil semua sih. Kalau selama ini berarti sirip gabus dijadikan limbah biasa? Iya, dibuang aja. Kulitnya memang ibu gunakan untuk crispy kulit, tapi setelah dari perjalanan keluar dari Jambi ini melihat negeri orang, so mereka sirip lelenya bisa dipakai untuk cemilan juga. Kenapa nggak saya coba? Saya punya sirip gabus. Nah untuk memasarkannya itu ya sulit juga. Nah itu gimana awal mulanya Bu? Nah, Otomatis kan mungkin masyarakat masih belum bisa menerima. bisa menerima dan Kok agak tulang aneh lah ikan, kan? ya tulang ikan kayak gitu, apa nggak berbahaya dimakan? Apa manfaatnya? Apa enak? Gitu. Jadi perjuangan itu tuh sampai di akhir 2019 lah. Lumayan ya dari awal 2019 itu sampai akhir 2019. Ya produksi tetap, cuma untuk mengenal ke masyarakat itu tuh butuh waktu. Agak sulit lah ya. Sulit. Nah, sudah banyak yang nerima, banyak yang request, banyak diposting-postingin di sosial media. Kemudian baru kita berani menawarkan ke swalayan. Sejak diterimanya di swalayan, lalu kita meningkatlah produksinya. Jadi alhamdulillah itu tadi perjuangan untuk meyakinkan orang bahwa sirip itu tuh bisa dikonsumsi itu ya butuh waktu. Agak lama.
selanjutnya nih, Dewi mau tanya, itu kan pas di 2019 akhir baru booming ya yang namanya sirip ikan gabus ini yang Ibu pasarin ke swalayan. Nah di awal tahun 2020 kan kita terkena musibah nih Bu, seluruh negara pun juga kena, seluruh dunia. Itu namanya COVID-19, pandemi COVID-19. Nah di masa itu sendiri UMKM itu terdampak nggak Bu? Apalagi kan Ibu kan baru ngeluarin produk nih, terus juga entah itu dari sisi bahan baku, sisi penjualan, terus juga dari segala sisinya, Ibu terkena nggak dampaknya? Jadi pasti merasakan akibatnya pandemi COVID ini. Yang mulai terasa itu waktu di awal Di bulan Maret ya? April Mei. April, Mei. Nah itu penjualan pasti merosot turun. Nah, jadi di samping itu kita putar otak. Nggak mungkin nih 2 bulan ini harus turun terus, bertahan kayak mana. Nah, dari idenya itu Ibu punya rapat Sesama intern, UMKM lah ya. intern yang di usaha juga, sesama kawan yang UKM yang kita asosiasi, kayak mana kita penjualan yang untuk pribadi atau usaha, Ibu sama anak-anak. Berarti peningkatannya di online. Nah, Ibu di masa COVID-19 ini tadi untuk bahan bakunya sendiri sulit nggak? Kalau bahan baku, enggak. Nah, ini selanjutnya ini mau diapain kalau udah ditungguin? Kan sudah dibumbuin, kita tunggu biar suhunya reda, jangan begitu panas. Nanti kita lanjut kita packing. Ini mau langsung kita bikin ya? Jadi lihat dulu ya.